Selama 2 hari, tepatnya tanggal 20 dan 21 Februari 2024, dilaksanakan pelayanan prima dalam rangka jemput bola penerbitan izin edar pangan olahan di Balai Besar POM di Denpasar. Program spektakuler ini memberi peluang besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terkait tahapan memperoleh izin edar. Prosedurnya dimulai dari tata cara memperoleh IP, izin penerapan cara pembuatan pangan olahan yang baik, sampai mengantongi izin edar BPOM RI. Pelayanan prima dalam rangka jemput bola penerbitan izin edar pangan olahan di Balai Besar POM di Denpasar dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ayu Adi Aryapatni. Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Ari menyampaikan pesan mendalam dan membangun semangat para pelaku usaha UMKM yang hadir. Pihaknya juga menyampaikan visi dan misi serta tupoksi BPOM dalam membantu pelaku usaha melalui pelayanan prima dengan konsep melayani sepenuh hati dengan 5S, yaitu untuk menyambut dengan senyum dan salam, didasari semangat melayani untuk memberi solusi. Jadi ini salah satu sistem pengawasan Badan POM, yaitu pre-market. Jadi sebelum makanan itu diedarkan harus dievaluasi, harus memenuhi syarat terkait cara produksinya dan juga produk yang dihasilkan. Kalau cara produksi tentu GMP-nya ya, cara produksi yang baik sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB kalau kami sebut. Jadi ini harus memenuhi syarat. Kemudian produknya memenuhi syarat dengan apa? Dengan uji laboratorium. Setelah memenuhi syarat itu barulah diterbitkan izin edar dari Badan POM. Nah, ini berlaku 5 tahun. Izin selama berlaku 5 tahun masa izin edar ini kami melakukan pengawasan post market, sampling, pengujian. Nah, ini kegiatan hari ini adalah salah satu dari kegiatan dari pre-market evaluation. Rangkaian hari pertama pada 20 Februari 2024 disampaikan sosialisasi materi terkait online single submission oleh tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dwi Hendranata. Materi IP CPPOB disampaikan oleh Ketua Tim Sertifikasi BBPOM di Denpasar Putu Ekayani, serta tata cara mendapatkan izin edar pangan olahan disampaikan oleh evaluator dan verifikator Dwita Ratifitriani dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI, dan label serta iklan pangan dipaparkan oleh Septian Ardiansah dari tim Badan POM. Hari kedua merupakan deks registrasi atau pendaftaran bagi 40 peserta yang telah berproses untuk mendapatkan izin edar di sistem dengan perjuangan dari pagi dan bimbingan serta pembinaan 7 orang evaluator yang sabar serta melayani. Akhirnya dalam jangka waktu cepat izin edar pangan olahan dapat diterbitkan sebanyak 35 nomor. Dirilis juga 3 akun perusahaan baru dan 4 akun perusahaan yang masih dalam proses tambahan data. Hal yang lebih melegakan serta membawa peluang baik adalah ada 85 pengajuan pendaftaran yang menunggu tambahan data di sistem EREG RBA. Karena ini juga bukan hanya untuk pelaku usahanya. Kalau kita target utamanya memang kita harus melindungi konsumen. Jadi kalau pangannya aman, bermutu, labelnya juga sesuai, pasti konsumen juga senang gitu kan ya. Kalau target dari Badan POM Pusat kita ada sekitar 80.000 izin edar per tahun begitu ya. Jadi itu baik yang untuk yang kita dampingi seperti ini, yang intensif maupun yang secara reguler. Sementara dalam kata penutupnya, Kepala BBPOM menyampaikan ucapan selamat serta menyerahkan sertifikat izin edar pangan olahan secara simbolis kepada 3 orang pelaku usaha UMKM pangan yang mengikuti kegiatan. Ari Wiratmaja, Bali TV.